tentang etika dan tanggung jawab profesi Jaksa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang profesi jaksa. Jadi, apa itu jaksa? Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung dengan membawahi 6 Jaksa Agung Muda, 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Lembaga Kejaksaan, Dominus Litis, mengendali proses perkara, menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Wewenang tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Landasan ideal berdasarkan dari Pancasila, landasan konstitusional berdasarkan dari UU 1945, landasan struktural adalah berdasarkan UU 16 tahun 2004, landasan operasional adalah berdasarkan dari KUHP dan KUHP PERU dan dengan peranan jaksa. Atmaka, tunggal, lembaga negara yang mewakili pemerintah dalam urusan pengadilan dan setiap tindakan jaksa dianggap sebagai tindakan seluruh korps. Mandiri, lepas dari Departemen Kehakiman dan memiliki kewenangan istimewa sebagai penegak hukum yang mewakili pemerintah dalam bidang yudikatif. Mumpuni, Kejaksaan memiliki tugas luas melingkupi konstitusial dan non-justisial dengan kewenangan yang cukup melingkupinya. Sumpah Trikrama Adiaksa berisi satya. Kesetiaan bersumber pada rasa jujur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan keluarga maupun sesama manusia. Adi, kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. Kemudian wijaksana, bijaksana dalam tutur kata, tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kewajiban jaksa dalam melaksanakan tugas profesi. Mentaatin kaedah peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Menghormatin prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan produk yang ditetapkan. Berdasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, obli secara berlangsung atau tidak berlangsung. M. Bertanggung jawab secara eksternal dan berjenjang sesuai prosedur yang telah ditetapkan. N. Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan apresiasi tentang kebebasan dan kebenaran. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai dan bencan atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung, menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, bertindak secara objektif dan tidak memihak, memberitahukan dan atau memberi hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban, membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak publik dalam mewujudkan publik peradilan pidana terpadu.
Dalam bidang pidana ada beberapa tahap. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan in res. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan dan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkannya ke pengadilan. Bidang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Larangan jaksa. 1. Menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain. 2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. 3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. 4. Meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Abelia. 6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun. 7. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. 8. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani. Bagian tindakan administratif terhadap pelanggaran kode etik ada 2. Yang pertama, pembebasan dari tugas jaksa antara 3 bulan dan 12 bulan dan selama masa menjalani tindakan administrasi tersebut tidak diterbitkan surat keterangan kepegawaian. Yang kedua, penghitungan pada satuan kerja yang lain.